GoNavy Highlight menghadirkan informasi dan berita terkini seputar kegiatan TNI Angkatan Laut. Berikut informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam GoNavy Highlight edisi Rabu 15 Desember 2021. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono melakukan kunjungan kerja ke Republic of Singapore Navy atau RSN di Pangkalan Angkatan Laut RSN Changi, Singapura. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral antar Angkatan Laut kedua negara. Selanjutnya, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono juga berkesempatan berkunjung ke Kedutaan Besar Indonesia di Singapura. Kunjungan resmi untuk pertama selama pandemi ini diterima langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Bapak Suryo Pratomo. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono memimpin upacara serah terima jabatan Kepala Sub Dinas Penerangan Umum Dispenal dari Kolonel Laut Agus Susilo Hairi kepada Kolonel Laut Pelot Widyo Sasongko dan Kepala Subdinas Produksi Penerangan Dispenal dari Kolonel Laut Lili Supriyatna kepada Kolonel Laut Pelaut Fajar Tri Rohadi di ruang kerja Kadispenal Gedung B4 Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Kolonel Laut Agus Susilo Hairi selanjutnya akan menempati jabatan sebagai Kadispen Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut atau Kodiklatal Surabaya. Dan Kolonel Laut Lili Supriyatna akan menempati jabatan sebagai Kepala Dinas Potensi Maritim atau Kadispotmar Komando Armada 1. Sementara itu, Ketua Ranting D Cabang 2 Gabungan Jala Senasri Mabesal, Nyonya Erna Julius Wijoyono, juga memimpin sertijab Ketua Seksi atau Kasih Ekonomi dari Nyonya Nia Lili Supriyatna kepada Nyonya Fetrianti Fajar Tri Rohadi. Kadispenal dalam pengarahannya menyampaikan, penempatan sebuah jabatan merupakan proses penting di lingkungan TNI Angkatan Laut dalam rangka penyegaran organisasi dan pembinaan personil. Hal ini menjadi esensial terutama untuk regenerasi dan kesinambungan kepemimpinan. Oleh karena itu, dengan sertijab Kasubdispenum dan Kasubdisprotpen diharapkan dapat membawa semangat baru untuk meningkatkan kinerja di jajaran Dinas Penerangan Angkatan Laut. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan Laksamana Pertama TNI Ahmad Wibisono bersama dengan Polres Belawan memusnahkan barang bukti hasil razia gabungan yang belum lama ini dilaksanakan. Sebanyak 12 unit mesin ketangkasan ikan, 11 unit skater, 12 unit mesin dindong, dan koin dindong sebanyak 2.000 keping dimusnahkan di lapangan sepak bola Mako Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 1 Belawan. Dengan kegiatan pemusnahan barang bukti ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keyakinan masyarakat untuk bersama-sama dengan TNI Polri memberantas penyakit masyarakat di Belawan, sekaligus mampu mengurangi keresahan masyarakat dengan masih adanya kegiatan terlarang berupa judi. Hal tersebut untuk menciptakan suasana Belawan yang merupakan salah satu pintu masuk ke Kota Medan menjadi wilayah yang aman, kondusif, damai, dan tertib. Komandan Lana Balikpapan Kolonel Laut Pelot Siswo Widodo bersinergi dengan pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD Balikpapan berhasil memulangkan 25 pekerja asal Tegal setelah 10 hari mereka berada di Balikpapan karena pekerjaan yang tidak sesuai. Kronologis kejadian bermula saat sebanyak 25 orang pekerja tersebut sebelumnya dijanjikan untuk bekerja sebagai penggali kabel. Namun saat sampai di Kutai Barat, ternyata lokasi penggalian tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan memiliki kondisi geografis yang lebih berat. Setelah 2 hari bekerja, mereka memutuskan untuk berhenti bekerja dan memilih pulang. Dengan menghubungi Bupati Tegal, meminta bantuan mengakomodir kepulangan mereka. 25 pekerja asal Tegal tersebut selanjutnya dipulangkan dengan menggunakan kapal Mutiara Perindo dengan tujuan Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan akan melanjutkan perjalanan menuju Jawa Tengah dengan bantuan kendaraan dari pemerintah Kabupaten Tegal. Memperingati hari ulang tahun Korps Wanita TNI Angkatan Laut ke-59 pada tanggal 5 Januari 2022 mendatang,
Koal menggelar ceramah motivasi yang dibuka secara langsung oleh Wakil Asisten Personil Kasal, Brigjen TNI Marinir Endang Taryo, di Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Waspes Kasal menyampaikan peringatan HUT Koal ini bukan hanya sebuah peringatan semata, namun jauh daripada itu menjadi sebuah refleksi bagi segenap personil Koal untuk semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai prajurit TNI. Dari kegiatan ini diharapkan Koal dapat meningkatkan kecerdasan intelektual, spiritual, dan kedewasaan berpikir, sehingga semakin mampu berkiprah menjadi lebih kreatif dan inovatif, serta dapat memberikan dedikasi terbaik kepada bangsa dan negara, khususnya TNI Angkatan Laut. Kegiatan yang bertemakan jati diri Koal sebagai prajurit TNI juga mendapatkan ceramah motivasi dari Bapak Rafael Antonius yang merupakan konsultan independen pakar dalam corporate management, psikologi, dan strategi leadership. Kegiatan ceramah motivasi dalam rangka HUT Koal ini juga dapat disaksikan secara virtual oleh Koal seluruh Indonesia.